Bon, gimana Tommy? Udah ketemu belum? Kok dia bisa tiba-tiba ngilang sih, Bon? Tommy itu... Apa lu kalau ngomong yang jelas dong? Dia sakit kepala, jadi dia izin pulang duluan. Hah, sakit? Kok gak ngomong sama gue sih? Yaudah gue mau ke tempat Tommy sekarang. Bentar. Ini nih, yang ditakutin Tommy kalau cerita sama lo. Lo itu paniknya berlebihan. Dia itu cuma mau bikin lo khawatir. Lagian tadi kan ada Ariana sama yang lainnya. Dia nggak mau bikin heboh, makanya dia cuma ngomong sama gue. Ya, tapi kan sekarang Ariana sama yang lain udah pulang. Yaudah gue mau ke sana ya. Bentar. Better lo jenguknya besok deh. Kan lo tau sendiri dia sakit kepala sampai-sampai dia pengen pulang, dia butuh istirahat. Tapi kan gue khawatir, Bon. Iya, gue paham lo khawatir. Tapi lo bayangin kalau lo dateng, dia malah jadi nggak bisa istirahat. Gimana coba? Ya udah deh. Iya, gitu. Kamu tahu gak sih mas, seberapa aku pengen banget percaya sama kamu, sepenuhnya. Tapi aku gak tahu kenapa. Soalnya ada yang menahan hati ini buat gak percaya sama kamu sepenuhnya mas. Apa aku coba tes aja ya mas Aka? Sayang tidur yuk. Mas, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu sih. Pikiran apa? Kepikiran apa sayang? Gimana kalau kita program hamil lagi? Program hamil? Ya, gini mas, sebenarnya sih masih rencana aja sih mas. Belum tentu dalam waktu dekat juga. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Kamu nggak tahu gimana senangnya aku ngedenger ucapan itu dari mulut kamu sayang. Aku pengen banget punya anak sama kamu. Tapi aku nggak mau. Aku yang ajakin kamu. Karena buat aku kalau kamu mau program hamil lagi itu harus dari kamu kesiapannya. Aku nggak mau maksa kamu. Kapan? Berarti sekarang kamu udah benar-benar percaya sama aku kan? Iya, aku percaya sama kamu mas. Cuman emang butuh waktu aja sih untuk aku bisa siap buat program hamil lagi. Kapanpun kamu siap, aku lebih siap. Gak tahu kapan mas, tapi udah ada di agenda aku. Secepatnya. Iya. Thank you. Tom, tadi lo dicariin Yuna tuh. Terus lo bilang apa, Bon?
Ya gue bilang aja lo pusing terus lo jadinya pulang duluan. Lagian lo kenapa sih? Gue kesel banget sama si Putra tadi, Bon. Dia kan udah ada istrinya, masih aja gangguin Yuna. Hah? Lo serius? Ya serius lah gue, Bon. Ngapain gue bohong? Apa gue bilang aja sama Dita ya? Tonton. Ntar aja kita kasih taunya. Lo sabar dulu, tenang dulu. Kita lihat aja besok, si Putra itu berubah apa enggak. Kalau memang besok dia nggak berubah, baru kita kasih tau Dita. Kalau kita kasih tau Dita sekarang, gue takut nanti mereka jadi berantem, terus rumah tangganya berantakan cuma gara-gara kita. Tapi kalau memang besok dia belum berubah tuh si Putra, baru gue datengin si Dita terus gue kasih tahu semuanya. Bener juga sih lo. Ya udah deh. Tapi nggak apa-apa tuh. Sakit, Bon. Ah, cowok. Aduh. Ganteng juga lo gitu. Lu jangan ngajakin gue bercanda, lagi sakit. Iya, sorry. Vies, Pedro, maaf ya udah bikin kalian bolak-balik ya. Nggak apa-apa non, lagian kerjaan Bibi udah selesai terus udah masak. Ibu nanti malam mau masak sendiri jadi aman. Iya. Oke, syukur kalau gitu. Bener non, apa kata si Yasmin. Lagian juga Serkus nyuruh Ai untuk jagain suhu. Jadi sebagai pekerja yang baik hati, tidak menuntut gaji banyak dan tidak pernah ngeluh kayak si Yasmin, itu semuanya nyantai, normal aja. Udah berhenti ya. Non, ada tambahan lagi pesennya? Enggak. Oh ya, mendingan non buru-buru pergi daripada dia tuntutannya makin banyak. Nanti nambah-nambah ini itu nggak karuan ya. Terus ayo non, cepetan. Hati-hati ya. Udah. Berangkat ya. Oke, Iya, hati-hati iya. non ya. Ya. Apa? Ih. Pegang doang, pegang. Enggak. Kamu pasti mau licik sama aku. Aki tolong gantiin tuh, agak rusak aki. Wow, surprise. Gue gak nyangka bisa ketemu lo di sini. Tapi kedatangan lo di sini gue kayak nyem bau sesuatu gitu, tau nggak? Nyium bau apa maksud lo? Bau-bau persaingan gitu sih. Gue tahu sih, lo takut kan? Sewaktu lo nggak ada di kantor, karena Om Wijay itu ngandelin gue, Vin. Coki. Cok, lo jangan mimpi terlalu jauh deh. Gue tahu kalau lo tuh buang dokumen perusahaan. Dan lo jangan mimpi, karena lo udah bantuin bokap gue selama ini, jadi lo bisa nyingkirin gue. Enggak. Gue gak akan bisa tersingkir dari orang kayak lo, Cok. Dan gue kasih tahu ya, sekarang lo jangan macem-macem deh di kantor ini, karena gue udah balik. Paham? Pagi, Bu. Pagi. Loh, udah datang sih? Udah dong, Bu. Masa Ibu duluan yang datang? Rajin sih kamu. Rin? Sal? Ya? Sal, bentar. Gue mau nanya dong. Apa? Hari ini bisa nggak? Jadi nanti itu ada pertemuan klub. Lo bisa datang kan? Klubnya Shalita, Bu. Iya. Kok dia bisa masuk? Kan saya ketuanya. Oh iya juga ya. Masih ingat gak sih yang gue bilang? Kalau gue yang jauh lebih pantas masuk ke klub sosial itu. Tahu diri makanya. Bisa bos, bisa. Gue tuh kadang-kadang bingung ya. Kenapa? Gue harus gimana ya? Kalau ngeliatin kalian lagi berantem tuh gue harus apa gitu. Nontonin aja, Rin. Iya. Thanks ya, Rin. Lain kali gue bawa popcorn deh.
Bias, Pedro. Non, ada apa ya manggil kita ke sini? Jadi aku udah siapin oleh-oleh buat dia sama Pedro masing-masing satu ya. Ini dibawain Mas Galvin dari Jepang. Satu-satu nih ya. Iya dong, masa you doang? Jangan rakus ah. Ya makanya dikasih nih. Arigato gozaimasu. Moshi moshi. Kalau buat you, aishiteru. Apaan sih kamu itu loh? Makasih ya Non ya. Ya sama-sama Bias. Tapi ya aku lihat-lihat ya, Pedro ini jago loh bahasa asing. Bahasa Korea bisa, bahasa Jepang bisa. Ya Non, I kan bagaimana ya? Dulu kerja sama bule juga Non. Terus bahasa itu kan penting, jadi ya belajar-belajar dikit biar nggak dibohongin. Alah, bilang aja kamu tuh mau PDKT terus mau nambah istri yang TKW mana lah, TKW Jepang lah, India lah, mana lah, ya kan? Betul, emang itu salah satunya. Nah, iya dong. Pamit ya, maaf ya Non, ini terima kasih banyak ya. Sama-sama, Iya, iya. sama Pedro. Pengen buru-buru Ayo, pakai. jangan. Mari Non. Pedro. Kel, sayang. Loh, kamu kenapa mukanya kok? Ini kenapa mukanya sayang kok merah gini? Aku nggak apa-apa. Jadi maaf ya aku nggak ngabarin kamu semalam. Jadi kemarin aku tuh pusing banget sayang. Terus aku paksa aja naik motor. Akhirnya aku keliengan terus jatuh. Jadinya kayak gini nih. Masa sih, tapi kok ini kayak ditonjok gitu ya? Enggak lah, siapa yang berani nonjok pacar kamu ini? Gak ada. Jadi aku kemarin tuh jatuhnya nyusrup gitu sayang. Jadinya nih kayak gini. Sakit. Ya udah kalau gitu kamu istirahat dulu deh, nanti aku takut kamu makin drop. Kamu tenang aja ya. Gak usah khawatir. Aku udah gak apa-apa. Ya tapi tetap aja istirahat dulu, ayo dong suamiku. Kemarin kita ketemunya cuma sebentar, udah gitu rame-rame lagi. Nggak berasa dong. Dit, kamu punya empati sedikit dong. Kaki aku lagi begini, lagi jalan aja susah, apalagi buat ketemu sama kamu. Lagian di sini di rumahku ada Pedro, nggak bisa. Ya kan mumpung ada kesempatannya. Besok itu kan ada acara kumpul klub sosialita. Ariana pasti datang deh besok. Nanti biar aku alasan aja, aku bilang aja aku mau ketemu sama suami aku. Ya, gimana? Kamu datang ke rumahku ya? Usahain ya, aku nggak janji. Bener ya, awas loh kalau kamu nggak datang. Kalau kamu nggak datang, biar aku yang samperin ke rumah kamu. Iya, Dit. Iya, aku usahain. Oke, see you suamiku. Halo sayang. Hei sayang, kamu tiba-tiba di sini. Nggak apa-apa, mampir. Iya, kamu dulu deh. Kasihan kamu, nggak boleh diri lama. Sibuk ya? Ya, lumayan sih sayang. Soalnya pas aku tinggal bus trip, kerjaan aku numpuk banget sekarang. Ditambah lagi ada kerjaan baru dari Coki. Enggak, maksudnya aku tuh kesini niatnya mau ngajakin kamu buat cek kandungan gitu ke dokter kandungan. Karena tadi papa bilang mama lagi ada janji keluar. Jadi aku pikir ini momen yang pas aja kita check up. Sampai nanti kalau misalnya mama nanya, kita udah tahu jawabnya apa. Ya bisa, aku bisa aja nemenin kamu. Tapi aku kelarin dulu ya kerjaan aku yang banyak banget ini. Boleh? Ya udah, boleh dong. Masa nggak boleh sih? Ya udah, aku tunggu di luar ya. Hati-hati ya sayang. Iya sayang. Semangat Mas Galvin kerjanya. Oke, tungguin ya. Iya. Pedro. Yesu. Pedro, Oh, kira mau bangun sumap, Su. ya, kamu siapin mobil ya. Kamu anterin saya meeting. Oke, Su. Pedro, tapi Bu Ariana jangan sampai tahu. Hah? Kok gitu, Su? Ya saya kan mau meeting nih, Bu Ariana pasti marah kalau saya lagi kurang sehat gini, kakinya lagi sakit, tapi saya pergi meeting, maksain buat kerjaan, pasti dia nggak suka. Oh, begitu? Ya, tapi kan ini kan demi Papi Kusuma juga, Pedro. Ini demi perusahaannya juga. Oke, Su. Siap. Tapi tetap, ya, saya siap-siap dulu ya. Mau dibantu, Su? Mau bantuin? Oke, Su. Makasih ya, Pedro ya. Iya, sama-sama. Oke, siapin mobil Pedro. Saya bisa sendiri. Saya bisa ganti baju sendiri kok.
Mbak, nggak apa-apa. Sini lo. Sini. Mbak, nggak apa-apa? Sakit. Sini. Lu kalau udah nabrak orang, lu jangan main kabur-kabur aja lo. Minta maaf nggak lo sekarang? Ya saya nggak sengaja, Mas. Iya kalau lo nggak sengaja lo minta maaf dong. Ayo, minta maaf nggak? Mbak, saya minta maaf ya, soalnya saya tadi lagi buru-buru, jadi nggak lihat ada Mbak lagi jalan. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya pasti, Mbak. Udah, saya lanjut jalan dulu ya. Ini celananya bagus deh, Jen. Keren ya. Hai, Tante Niken, Bu Wiryo. Maaf ya, Sisil terlambat soalnya Sisil harus kerja dulu tadi. Gak apa-apa kok, ya namanya anak muda itu memang harus kerja keras. Ya kan, Jen? Emangnya Bu Wiryo mau cari apa, Bu? Saya rasa itu bukan urusan kamu. Oh, kalau saya sih mau nyari dasi buat suami saya tersayang. Soalnya ya kemarin itu baru merayakan anniversary kita. Terus kasih kejutan gitu. Setuju kan? Ini kayaknya keren deh. Ih, bagus deh buat suami saya ini. Tante, kayaknya kalau buat Pak Wijaya kurang cocok deh Tante. Lebih cocok sama ini deh Tante. Warna ini. Pas gitu sama karakternya. Kok kamu lebih tahu ya seleranya Pak Wijaya? Enggak lah, enggak mungkin Sisil tahu seleranya Pak Wijaya. Cuman karena Sisil suka sama fashion, jadi Sisil tahu mana yang cocok untuk karakter seseorang. Dan karena pekerjaannya Sisil itu sekretaris, jadi Sisil suka ngamatin fashionnya kliennya Bu Ariana. Dan Sisil sering kok kasih masukan sesuai dengan pengamatan Sisil. Dia selalu benar, makanya tadi Sisil pede banget kalau ini cocok banget buat Pak Wijaya gitu. Sama halnya kayak baju ini nih. Nih, baju ini. Ini cocok banget sama karakternya Tante Niken. Dari warnanya, modelnya, ini bagus banget buat Tante Niken. Jadi auranya lebih terpancar, terus juga lebih kelihatan lebih muda. Ternyata kamu jago banget. Kamu tuh cocok ya jadi stylist fashion. Ya nggak Jem ya? Keren loh kamu. Ya, ini juga mau dibeli Bener, ini juga. Wow, keren. Apalagi? Nih, macam ini. Bu Wiryo? Tidak perlu, saya bisa beli sendiri. Terima kasih ya. Ih, cocok kan? Terima kasih banyak ya udah nolongin saya. Iya, sama. Mbak. Mbak, apa-apa? Aduh, sakit Mas. Tolongin saya Mas. Aduh, gimana nih? Mbak, ayo saya bantu. Saya anterin ke klinik, Mbak. Aduh, di perut saya sakit. Iya, saya bantuin. Hati-hati, Mbak. Mbak ini lagi sakit nih susah ya. Oke. Pet. Udah kamu nganter saya sampai sini aja ya. Lah Su, nanggung amat ini udah tinggal masuk ke dalam. Nanti kalau Suhu kenapa-napa terjatuh dan tak bisa bangun lagi udah nggak apa-apa. Suhu kan udah bisa bangun sendiri dong pastinya, kan sudah besar, ya kan? Udah nggak apa-apa kalau begitu. Ya. Iya benar. Kamu saya kasih uang supaya kamu bisa ngopi-ngopi, kamu bisa cemil-cemil. Soalnya saya kan meeting agak lama nih. Nggak apa-apa. Oh karena Suhu meetingnya lama, ngopi-ngopi atau nyemil-nyemilnya di Bogor aja, boleh nggak? Loh, cukup lah ini di Bogor. Jangan, maksud saya deket-deket sini aja. Di situ ada warung kopi segala macem kan. Oh, oke. Ke warung kopi. Oke. Di sini-sini aja. Nanti kalau Suhu butuh apa-apa, telepon aja ya. Oke? Telepon kamu. Kantor dong.
Kantor polisi maksud Ai. Iya, nanti kan kalau Suhu kenapa-napa kantor polisi. Kalau Suhu diculik, Suhu nanti ditodong, polisi yang bisa menyelesaikan masalahnya. Maaf ya Suhu, Ai udah pengen banget ngopi. Iya, iya. Ya, baik. Udah Suhu, silakan. Kamu aja duluan. Oh iya bener ya. Iya, Ayo Suhu ya. Iya, iya, iya. Jangan lupa loh. Iya, iya, iya. Oke. Kayaknya ini waktunya nih. Aduh sakit. Aduh, tolongin saya. Aduh. Coki bukan sih? Tuh. Iya, Coki. Maaf Pak, sebaiknya Bapak tunggu di luar. Ya, oke. Coki. Lo ngapain di sini? Itu cewek lo. Cewek lo hamil. Bukan. Itu gue tadi ketemu Ibu Amel tuh di pinggir jalan. Dia lagi kesakitan di pinggir jalan, daripada gue tinggal kasihan dia melahirkan di jalan, jadi akhirnya gue tolongin. Aduh Coki, lo tuh gak usah ngeles, gak usah bohong, santai aja bilang sama kita. Itu bener cewek lo kan? Cewek lo lagi hamil kan? Dia bukan cewek gue, Ri. Aduh, Cok, lo tuh parah banget ya. Udah hamilin cewek, lo masih nyangkal aja lo. Udah sayang, kita masuk yuk. Nanti keburu antriannya panjang. Iya sayang.